Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Eh, Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas gulang MIKT ini ya. Kemarin kita udah nyicil sedikit untuk strat. Kita akan lanjut untuk em, array ya. Kita kemarin udah nyicil array nih, kok salah kemarin. Hari ini kita akan lanjut ke array juga gitu. Habis itu nanti kita ke slice. Terus habis itu ke struct kalau nggak salah. Nanti kita cek aja. Oke, sebelum kita mulai biasa kita akan presensi dulu. Oke, kita udah 16 pertemuan guys. Kita tambah dulu. Wah, sekarang tanggal 27 ya, kalau nggak salah. Ya benar. Hehehehe. Allahu Akbar. Oke, sip. Sip, oke. Kita mulai dulu untuk Mas Adafa. Ada nggak nih? Halo Mas Adafa. Halo Kak, Halo, gimana Mas Adafa kabarnya sehat? Halo, tes tes. iya lo Kak. Oke, gimana Mas? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Udah nonton ulang pertemuan yang kelewat di minggu kemarin. Mm-mm. Ada yang mau ditanyain atau ada kesulitan? Mau nanya nih Kak tentang Mm. penggunaan fungsi callback. Kenapa tuh? Dia kan berhubungan sama asinkronus. Betul. Perbedaan penggunaan fungsi callback sama goroutine apa Kak? Oke, perbedaan fungsi callback sama goroutine. Oke, jadi sebenarnya untuk fungsi asinkronus itu kita harus pakai, kita biasanya pakai goroutine, ya kan? Nah, callback itu ketika ada kondisi di mana kita membutuhkan hasil dari goroutine tadi atau proses asinkronus tadi. Gitu Mas Adafa. Jadi ketika ada suatu proses coroutine atau asinkronus yang kita membutuhkan nilai kembalian setelah proses asinkronus tadi, kan kita harus nunggu tuh proses asinkronusnya. Tapi kan kita nggak perlu nunggu, kita udah bisa lanjutin ke proses berikutnya. Cuma nanti ketika hasil dari asinkronus ini selesai dan kita membutuhkan hasilnya berhasil atau enggak atau ada error atau enggak, nah itu kita butuh semacam callback gitu Mas. Ya biasanya untuk callbacknya kita pakai channel yang kemarin itu. Gitu Mas, ada Pak. Udah clear belum Lagi kira-kira? penggunaannya digabung Kak. Iya, digabung. Jadi ketika kita membutuhkan callback, ya kita bisa, maksudnya ketika si asinkronus atau coroutine tadi membutuhkan hasil dan kita mau hasilnya itu dikeluarkan secara sekuensial atau maksudnya dikeluarkan secara proses yang utuh, maksudnya yang proses utamanya, nah itu membutuhkan callback tadi, gitu Mas. Gitu, Mas, ada Pak. Kemarin kayaknya kita udah demo ya untuk yang asynchronous coroutine-nya. Nanti bisa dilihat lagi aja. Kalau misalkan masih bingung, nanti boleh ditanyain lagi. Gitu. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you, Mas Adafa. Lanjut ke Mas Aldi Riyadi. Halo, Mas Aldi. Hadir Kak. Oke, halo Mas Aldi. Gimana nih kabarnya sehat? Kurang sehat Kak. Kurang sehat. Waduh, kenapa tuh? Capek ya? Ya panas banget Semarang Kak. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Gimana kemarin udah belajar apa nih, Mas Aldi? Kemarin nonton apa namanya pertemuan kemarin sih ya, Senin Mm-mm. tentang Gordon sama Shell lagi sih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung mungkin? Belum sih. Belum ada ya? Oke, siap. Ya udah. Thank you, Mas Aldi. Thank you Kak. Oke, lanjut ke Mas Andre Kurniawan nih. Halo, Mas Andre. Hadir Kak.
Oke, gimana kabarnya Mas Andri, sehat? Masih batuk-batuk, Kak. Oke, nggak apa-apa Mas. Semoga lekas sembuh ya Mas ya. Oke, gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Andri? Kemarin cuma mengulang materi yang awal-awal sih, Kak, biar nggak Mm-mm, kelupa. mm-mm. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang bingung? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Andri. Sama-sama, Kak. Nanti Mbak Siva izin ya. Oke. Oke, lanjut ke Mas Dava. Halo Mas Dava. Masih izin nggak ya Mas Dava? Nah, aku cek dulu ya guys. Nggak ada guys. Oke, lanjut. Mas Dimas Putra Mawardi. Halo Mas Dimas. Ping 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 ping. Halo Mas Dimas. Hadir Kak, mohon maaf belum bisa on mic karena ada lagi dangdutan. Di record Mas. Aku mau dengerin. Canda ya Mas ya. Oke, lagunya apa Mas itu Mas? Gimana kabarnya Mas Dimas? Terus kemarin udah belajar apa nih? Mas Dimasnya asli mana sih kok ada dangdutan? Oh Semarang, oke. Nela Kris, Nela Karisma. Kok Nela Kris? Dikira main PP, Kris. Oke, sip. Nanti diupload di chat aja Mas Dimas. Sama nanti minta lagunya Mas. Lanjut ke Mas Isrian deh. Halo Mas Isrian. Sibuk mulu Mas Dimas nih. Halo Kak. Halo Mas Isrian, gimana kabarnya Mas? Untuk sekarang lagi sukses Kak. Oke, nggak apa-apa. Udah belajar apa nih kemarin Mas Isrian? Baru lihat ya apa video yang tutor sama Mm-mm. Ah, kemarin kemarin itu masih agak sibuk lagi ya, lagi ngapain alat masih alat kok PKE Kak. kurang jelas Mas, putus-putus. Mungkin bisa diulangi Mas. Kemarin teh sambil ini Kak sambil uh, kerjain alat Kak. Kemarin jadinya ya apa namanya ya sempat prakteknya gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah nanti dicoba dipraktekin ya Mas ya. Soalnya takutnya nanti Mas Isrian ketinggalan jauh banget nih. Oke? Iya siap. Oke, nanti diupdate aja kalau misalkan ada kesulitan, tanya aja di grup ya, jangan malu ya. Sip, thank you Mas Isyan. Oke, sip. Lanjut ke Mbak Humaira deh. Halo Mbak Humaira, Halo Kak, gimana kabarnya Mbak Humaira? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, udah belajar apa nih kemarin? Nggak belajar Kak, lagi sibuk. Aduh, kok sibuk-sibuk apa ini? Ini Kak, ya, mempersiapin untuk maulid Kak. Apa? Persiapin untuk maulid Kak. Persiapan persiapan untuk Maulid, naik. maulid, Mawid, apa itu? maulid Kak. Oh, Maulid. Ah, ya Allah. Oh, ngapain tuh biasanya kalau persiapannya? Ngaji gitu ya? Iya Atau Kak, buat oh, kayak nasyid, oh, buat buat masjid? nasyid Kak. Oh, nasyid ya Allah. Oh, kok ke gereja sih Mas Andia nih? Canda mulu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai acaranya diulang lagi ya Mak ya materinya. Atau kalau misalkan ada yang bingung ditanyain aja. Ya Kak, Oke, sip. Thank you Mak Maira. ya Kak. Lempar-lempar, lempar-lempar telur. Itu Mas, itu beda server Mas. Jangan gitu Mas. Lanjut ya. Lanjut ke Mas Panji deh. Ada Mas Panji. Hadir Kak.
Oke, gimana kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah, sehat aja Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Panji? Saya masih nonton apa yang materi kemarin sama kemarinnya lagi. Apa tuh? Ada kesulitan atau ada yang mau ditanyain? Belum sih kayaknya. Belum ya. Oke, beneran nih nggak ada. Nanti aja kali kalau ada yang ini. Oke, sip. Thank you Mas Panji. Oh, kasih. Lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Halo Mas Rizky. Halo Coach, Halo. Oke, gimana kabarnya Mas Rizky? sehat Coach. Alhamdulillah. Oke, Ya, kemarin udah belajar apa nih Mas Rizky? kemarin baru lihat record yang kemarin Coach. Ada Ya, kesulitan atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? nggak ada Coach. Belum Nggak ada ada. ya. Oke, bener nih nggak ada nih. Udah sih udah dijawab sama ChatGPT gitu. Oh, Ada oke. juga ya. Ya, ya, ya. Oke, oke, siap. Sip. Thank you Mas Rizky. Iya Coach. Lanjut ke Mas Reza Hidayat. Halo Mas Reza. Halo Mas, Halo, Mas Reza, gimana kabarnya? Sehat? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Reza, gimana kemarin udah belajar apa nih? Kemarin ini apa belajar apa tuh namanya? Yang kata GOM itu, katanya GOM lebih cepat, GOM apa gitu. Baca Oh, doang sih itu. buat ORM ya? Iya, katanya itu lebih cepat. Oh, enggak lebih cepat sih Mas, lebih memudahkan kita untuk mendevelop suatu aplikasi. Jadi kita nggak perlu bikin query panjang-panjang gitu. Oh, Kalau untuk segi performance ya masih cepetan pakai native query sih Mas. Jadi daripada pakai ORM gitu. Tapi untuk ya sebenarnya kalau misalkan apa ya kita pakai ORM kan kita pengennya cepet ya gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah mapping query dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau dari segi performance ya nanti bisa diimprove lah gitu. Gitu sih. Udah sampai mana tuh belajar ORM-nya? ORM itu waktu itu saya sempat buat yang kata waktu itu apa namanya? Kayak CRUD biasa. Oh iya, CRUD ya. Nah, itu saya baca-baca lagi sama ngejalanin lagi di itu pengen jalanin cuma belum sempat. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen belajar tentang ORM, itu ada macam-macam ya. Ada GORM yang paling terkenal, ada SQLX, ada SQLC, ada lagi apa ya? Hmm, aku lupa ya. Ya pokoknya itulah, ada 3 itu. Nah, teman-teman coba bandingin nih, kalau misalkan mau belajar kan, bandingin cepet mana. Yang ORM yang aku sebutin tadi, ada GORM, GORM, ada SQLC, ada SQLX. Nah, itu bisa dibandingin teman-teman em, enaknya di mana. Tapi untuk yang terkenal sendiri, paling terkenal untuk ORM itu pakainya GORM atau GORM gitu. Gitu. Wah, keren nih Mas Reza nih. Oke, ada lagi Mas Reza yang mau ditanyain mungkin? Udah Mas. Oke, sip. Thank you Mas Reza. Ya, sama-sama Mas. Oke, lanjut ke Mbak Nabila. Halo Mbak Nab. Ada nggak nih? Moshi Moshi, Mbak Nabila Desu. Izin nggak? Nggak. Oke, ya udah lanjut dulu deh ke Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak, Oke, halo Mbak Vidya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kemana kemarin udah belajar apa nih Mbak Vidya? Aku lihat record kemarin sama praktek sih. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau masih bingung mungkin? Belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Beneran nih, nggak ada nih. Iya belum ada. Oke, sip. Thank you Mbak Vidya. Lanjut ke Mbak Diah Maharani. Halo Mbak Diah. Hadir Kak. Oke, Mbak Vidya, gimana kabarnya? Sehat? Dia atau dia Kak? Dia. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Diah, kemarin udah belajar apa nih? Nyoba-nyoba yang
Masih yang itu. Yang apa tuh? Implementasi maintenance bus itu. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Oh ya Kak, ini yang kakak jawab tadi yang SQLC sama SQL itu tuh yang kayak mana ya Kak? Itu salah satu framework yang digunakan untuk kebutuhan kita untuk apa ya, berkomunikasi dengan database. Nggak, maksudnya bedanya apa? Oh, ya itu challenge-nya. Mungkin teman-teman pengen belajar SQLC, SQLX atau GORM. Nah, coba dibelajari dulu bedanya apa gitu. Itu sih. Dia Mana? dia kan dari semester 3 sama 4 kan pakai SQL lah Kak. Oh, Tapi enggak. Ini bukan database. Ini tuh tools yang digunakan oleh Golang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database, baik SQL maupun NoSQL gitu. Tapi kalau untuk yang SQLC, SQLX atau GORM itu benar-benar untuk SQL aja. Jadi ya Postgres, MySQL, MariaDB, OracleDB dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk yang NoSQL itu bisa pakai Mongo dan lain sebagainya gitu. Atau SQL NoSQL kayak SQLite atau mungkin apa ya? NoSQL bukan SQLite nih. NoSQL itu ya Mongo, Firebase, Firestore dan lain sebagainya gitu. Jadi yang aku bilang tadi itu bukan database, cuman itu adalah sebuah tools yang digunakan Golang untuk berkomunikasi dengan database gitu. jadi beda ya Kak. Beda Tapi Kak, gitu. Oke, sama-sama. Lanjut ke Mbak Rahma Setiani. Halo Mbak Rahma. Hadir, Kak. Oke, Mbak Rahma gimana kabarnya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mbak Rahma? Kemarin belajar yang video di YouTube itu lagi, Kak. Praktek kaki. Yang video apa tuh? Yang asinkronus kemarin itu, Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Udah sih, Kak, cukup. Aman ya? Oke. Iya. Nanti kalau ada tugas untuk itu gampang lah ya. Amin. Amin. Oke, enggak bercanda. Oke, lanjut. Thank you Mbak Rahma. Lanjut ke Iya, Mbak Kak. Rafita. Halo Mbak Rafita. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih Mbak Rafita? Kemarin aku belum melanjutin belajarnya sih Kak. Soalnya aku ngelihat di Google Classroom belum ada materinya. Iya, aku tadi udah follow up ke Mas Deo. Katanya mau diupload Jumat, guys. Jadi hari ini kita itu dulu apa namanya? Ya kita tetap akan melihat dari materinya apa, gitu. Misalkan array, ya udah kita cari materi array sendiri gitu. Oke, nanti biar teman-teman tahu nih. Gitu sih Mbak Rapta. Paling aku untuk apa namanya untuk source untuk belajarnya dari yang kemarin ya, yang punyanya Mas Noval Agung itu aja. Kan teman-teman bisa ngecek ya. Nah, pakai itu aja. Oke. Oke Kak, Sip, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak sih Kak, belum. Cuma nanya yang tadi doang, yang materi belum diupload. Udah kok aman. Tadi udah aku bilangin, cuma belum di itu karena Mas Deo lagi sibuk banget, guys. Jadi mohon dimaklum ya. Oke, thank you Mbak Rafita. Oh Kak, bener Kak. Oke, gimana? Nanti itu kita pas project itu makanya database-nya tuh yang SQL atau non SQL Kak? Kalau sepengetahuanku SQL. Makanya apa Kak? Pakainya SQL-nya. Postgres. Oke? Ada lagi? Enggak sih Kak, baru itu aja. Oke, sip. Thank you Mbak Makasih ya Kak. Rafita. Ya, sama-sama. Lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio.
Halo Kak, Oke, gimana kabarnya Mas Rio? sehat Kak. Oke, kemarin udah belajar apa nih, Mas Rio? Kemarin ini Kak cuma lihat YouTube sih Kak. Yang Hmm? apa pertemuan semalam itu. Mm-mm. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Sejauh ini belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Rio. Sama-sama Kak. Lanjut ke Mas Sandi ya. Halo Mas Sandi ya. Halo Mas Sandi ya. Masih makan nggak nih? Waduh. Halo, masih makan ya? Izin off mic. Nggak boleh. Kenapa? Dengerin dangdut juga. Dengerin dangdut. Oh, iya, astaga. Oh, di mana Mas? Di itu, di Semarang. Di mana? Di Undip. Oh, di UNES. Di Ungaran ya berarti ya? UNES itu Ungaran bukan sih? Gunung Pati. Oh, iya, iya, iya. Sorry, sorry. Aku nggak tahu, guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah diupdate aja, Mas. Silahkan. Gimana kabarnya? Terus kemarin udah belajar apa nih, Mas Andia? Aku juga sering ke Semarang, Mas. Dulu seminggu, nggak seminggu sih. Beberapa kali ke Semarang. Nginep seminggu, terus kadang PP, naik motor 3 jam. Pantatku sampai panas, guys. Ya, gitu lah. Kabar baik. Tadi nonton video record kemarin sih, Kak. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mas Andia? Bayangin, guys. 3 jam di motor. Jalannya itu nggak lurus gini, guys. Tapi naik turun, belok-belok gitu. Belum oke. Sip, thank you, Mas Andia. Lanjut ke Mas Aditya, ya Aditya ya. Mas Adit, Mas TM Helvikram, Mas Vikram, Aditya. Ada nggak nih? Oh, yang kemarin HP-nya hilang tuh loh guys. Mana ini? Kasihan guys. Coba aku, mungkin chatnya atau gimana? Nggak ada sih. Oke. Lanjut dulu deh ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo, Kak. Oke, halo Mas Tegar. Gimana kabarnya Mas Tegar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Gimana kemarin udah belajar apa nih Mas Tegar? Belum sempat belajar sih, banyak kegiatan soalnya. Waduh, kegiatan apa tuh? Volley. Loh, atlet volley Mas? Iya, enggak sih, cuma itu lomba itu apa antar Tarkam. desa gitu. Oh, Tarkam ya. Oke. Udah juara belum nih? Juara 2. Oke, dapat berapa tuh? Berapa ya itu kemarin ya? 3 kalau nggak salah. 3 juta dibagi 6 ya. Dibagi beberapa desa yang digabungin gitu. Oh, oke. Masuk kas berarti ya? Nggak masuk orangnya Iya, ya? masuk kas desa gitu lah. Oh, oke. Wah, sedih ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Berjasa apa-apa. buat desa. Ya, Oke, ya udah, nggak apa-apa. Adanya mau ditanyain dulu mungkin? belum sih, Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you, Mas Tegar. Siap, Kak. Lanjut ke Mas Tri Krama. Halo, Mas Tri. Halo Kak, Oke, halo Mas Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baik, oke. Mas Tri, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nonton video di YouTube sih Kak. Hmm? Apa tuh? Video tentang apa tuh? Masih ulang kan mau masuk di Arai, nonton Hmm. video Arai Hmm. Slice sama Map ulang Kak. Hmm. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Masih aman sih Kak. Aman ya. Oke, Iya sip. Kak. Thank you Mas Tri. Ya Kak. Oke. Balik lagi ke atas. Siapa yang belum ini? Mas Dava. Halo Mas Dava. Halo Kak, Oke. Halo Mas Dava. Gimana kabarnya Mas Dava? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kemarin habis izin ya? Ya Kak.
Oke, siap. Kemarin udah belajar apa nih, Mas Dava? Baca-baca modul sih kak. Oh, baca-baca modul ya. Oke. Sip, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Atau ada yang masih bingung? Ada sih kak. Apa tuh? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, siap. Thank you, Mas Dava. Oke kak. Lanjut ke Mbak Nabila. Udah datang belum ya? Tidur lagi jangan-jangan. Kemarin yang tidur itu siapa sih? Oke. Diingatnya teman-teman kalau misalkan temannya tidur atau gimana gitu. Kasihan nih. Siapa tahu dia pengen belajar tapi ketiduran atau gimana kan. Oke, ya udah. Nanti aku tanyain aja orangnya gimana. Oke, kita kok nyindir? Enggak, guys. Oh iya, Mbak dia yang kemarin ya. Kirain Mbak Nabila. Salah saya. Oke, kita lanjut materi, guys. Kemarin kita sudah belajar tentang array. Kita cek dulu ya. Display 150%. Oke. Oke, let's go. Share screen. Mana nih? Ting, ting. Nah. Oke. Aku buka chatnya doang. Terus ini ku kecilin. Terus ini ku ilangin. Oke. Nah, kita harusnya di modul 4 itu setelah fungsi ada struktur data, guys. Kita akan ke array, slice, sama map. Tapi materinya nanti nunggu dari eh Mas Dewa aja ya. Kita belajar dari yang lain dulu. Yang penting kita sesuai dengan kaidahnya ini aja. Array, slash, sama map. Nah, kita akan belajar sendiri. Oke? Terus selanjutnya kita nanti akan belajar tentang package. Ya. Dan aku pengen tahu sebenarnya materi package itu tentang apa sih? Reflect. Kok ada reflect? Oh, package yang familiar digulang. Oke, ada reflect. Ada informasi metode variabel objek. Rutin. Random generator. Mat random. Unique seed. Random data. Oke. Oke. Sip. Kita baca dari sini aja, guys. Halo Kak, maaf baru masuk. Ini aku sinyalnya lagi gak stabil, jadi kelempar mulu. Wih, diterima dong kalau dilempar. Aku ini lanjut nyoba ulang sebelum nonton rekaman kemana. Thank you. Oke, sama-sama Mbak Nabila. Oke guys, kita akan belajar tentang array mana nih? Array, slice, sama map. Oke? Array, kita masuk ke array. Nah, kemarin kita udah belajar tentang ini ya. Array adalah kumpulan data yang bertipe data sama. Gitu kan? Terus kita udah nyoba juga. CMD. Projects. Jadi belajar ulang. Wah, lama banget.
Oh, nggak bisa diklik guys. Nah, ini. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar tentang golang, tentang array ya. Nah, di sini yang pertama, pengisian elemen array yang melebihi alokasi awal. Nah, dia akan error gitu. Kemarin kita udah belajar ini juga ya. Jadi, ketika kita definisikan suatu array, itu harus sesuai jumlahnya. Kalau misalkan 4, ya jumlahnya harus 4 gitu guys. Oke, oke. Lanjut. Nah, di sini eh ya, kalau misalkan array memiliki 4 slot atau 4 indeks aja, maka pengisian nilai slot kelima dan seterusnya akan tidak valid atau error. Solusi dari masalah di atas adalah dengan menggunakan keyword append, ya, yang nantinya pada capture selanjutnya atau slice akan kita bahas. Nah, nanti dulu ya, sabar dulu guys. Kita akan mengumplik-uplik, membahas sampai dalam array ini apa gitu. Nah, di sini kita bisa menginisialisasi nilai awal array langsung secara horizontal seperti ini gitu. Misalkan aku punya variabel fruits ya, dengan memiliki adalah sebuah array of string dengan kolomnya atau kontennya nanti isinya adalah 4 data gitu kan. Yaitu apple, grape, banana, sama melon. Oke. Terus di sini nanti akan dicetakin jumlah elemennya gitu. Backslash T ini artinya adalah tab ya guys ya. Jadi ketika kita ada macam-macam ya ini apa notasi dari tabulasi atau mungkin enter itu pakai slash n, ya slash n, backslash n maksudnya backslash n. Terus habis itu untuk apa ya banyak kok. Tapi yang untuk tab itu pakai ini backslash t, oke? Jadi tab nanti ada len fruits. Jadi dia akan dikembalikan nilai untuk menghitung jumlah fruits itu berapa gitu. Returns the length of v. V ini adalah sebuah array, bisa slice, bisa seperti itu. Terus akan dicetak nih semua elemennya gitu, pakai variabel fruits-nya itu sendiri gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini guys. Jumlah elemennya adalah 4 karena kita definisi 4 ya. Terus isinya apa ya? Apple, grape, banana, sama melon tadi gitu. Fungsi len dipakai untuk menghitung jumlah elemen dari sebuah array. Gitu guys. Oke. Lanjut. Di sini udah ya kemarin. Jadi kita baca aja. Inisialisasi nilai array dengan gaya vertikal. Nah, ini kemarin juga udah. Ada cara horizontal, ada cara vertikal. Bedanya apa? Bedanya adalah cuma komanya guys. Komanya kalau yang horizontal di paling belakang tuh dihilangin. Oke. Kalau yang vertikal, semua bagian dari setiap indeks harus ada komanya, baik itu yang terakhir maupun yang pertama. Bedanya cuma itu doang. Oke. Nih, khusus untuk deklarasi array secara vertikal, tanda koma wajib dituliskan setelah elemen, termasuk elemen terakhir. Jika tidak, maka akan muncul error. Gitu guys. Jadi kayak gini. Nah, misalkan mau vertikal gini kan. Nah, nanti ini harus dikasih koma juga gitu. Nah, ini kalau enggak nanti error nih. Dikasih tahu. Missing comma before new line is in composite literal syntax. Jadi dia nggak mau. Harus dikasih koma, guys. Oke. Gitu. Terus selanjutnya inisialisasi nilai awal array tanpa jumlah elemen. Nah, bisa kok array itu tanpa jumlah elemen di sini gitu. Caranya gimana? Caranya gini. Gimana caranya? Ini caranya. Ada yang tahu itu nggak guys? Yang di TikTok gitu loh. Array unlimited column. Apa ya? Key. Ya nggak sih? Length. Kita coba main dong. Tak kasih mana ya? Tak kasih sini ya. Biasa ya, kita lanjut ke PKGM. Nah, terus
kita samain aja. Kita mempunyai variable numbers atau angka, yaitu adalah sebuah array of integer, ya, array of integer dengan apa namanya? Dengan jumlahnya itu adalah tidak terhingga atau unlimited ini. Dia unlimited ya. Kita nggak perlu jumlahnya berapa gitu. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita nggak tahu jumlahnya berapa arraynya ini. Jadi pakainya titik 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 gitu. Titik 3, titik 3 gitu kan. Keinget zaman TK dulu ya. FMT println data array. Terus tab. Nah, mungkin tab bisa n bisa bebas. Numbersnya apa gitu kan, jumlah elemennya. Misalkan kita mau cek jumlah elemen array length dari numbers. Nah, kita ceki. Kita ceki. Go run array unlimited length main.go. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mirip variadik ya, Kak? Ya, betul. Mirip variadik, guys. Ada yang nggak paham variadik itu apa? Nah, cari di Google ya, guys ya. Gitu. Jadi, ketika kita pengen menginisialisasi sebuah array tanpa kita tahu jumlahnya berapa, kita pakai titik 3 ini, guys. Jadi, apa namanya? Boleh tidak dituliskan jumlah lebar arraynya, cukup ganti dengan tanda 3 titik gitu. Jumlah elemen akan dikalkulasi secara otomatis menyesuaikan data elemen yang diisikan. Jadi dia akan sebenarnya di sini tuh tetap akan di apa ya? Tetap akan di apa namanya? Dikasih jumlahnya, tapi kan tergantung datanya di apa namanya? Di assign-nya berapa gitu. Coba misalkan kita assign baru, misalkan bisa nggak ya? Nah, ini triknya di sini. Bisa nggak kira-kira ketika aku nggak definisi ini nih jumlahnya berapa, tapi di sini aku pengen nambahin indeks ke berapa nih? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 mungkin ya. Nomor 7 adalah 9. Bisa nggak? Indeks 7 out of 1. Nah gitu guys. Jadi ketika kita nggak mau jumlahnya berapa, tapi kita tetap paksain buat assign, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kan cuma sampai 6 doang gitu kan. Tapi aku paksain dia diassign ke 7 gitu. Nah, dia nggak boleh, nggak mau dia. Gitu. Indeks 7 out of bounds gitu. Gitu guys. Jadi ketika kita nggak mau apa ya? Misalkan kita pengen nambahin ya kita harus deklarasiin dulu di sini guys jumlahnya berapa gitu. Misalkan oh di sini 7 gitu ya udah langsung masukin 7 aja gitu. Ini tuh titik 3 ini hanya berlaku untuk sekali ya ketika kita deklarasi sekaligus menginisialisasi nilainya gitu. Jadi dia akan sesuai dengan jumlah nilai yang udah kita assign gitu guys. Kalau misalkan kayak gini bisa nggak? Ya adalah integer kosong gitu. Kita tambahin nah dia nggak bisa, nggak mau. Invalid use array outside of composite literal. Misalkan 1 ya harus 1 gitu. Kalau misalkan titik 3 nggak mau dia. Jadi gitu ya guys ya. Jadi ketika kita mau ngassign array dengan titik 3 ini harus dikasih sekaligus nilainya. Nggak bisa kita assign di bawahnya gitu nggak bisa guys. Nah, kalau konteksnya adalah nilainya misalkan di sini adalah 7, misalkan ini tak ganti 6, itu bisa guys. Cuman nanti dia akan mengganti nilainya, bukan menambahkan. Jadi misalkan ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, indeks ke-6 akan diganti sebagai 9 gitu. Jadi bukan nambah tapi mengganti. Ketika kita nge-assign kayak gini, dia akan mengganti nilai 7 tadi menjadi 9. Kita coba ya.
Nah, gini guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Harusnya kan 7. Gitu. Jadi kita bisa mengganti di bawah, tapi kita nggak bisa menambahkan indeks baru ke sebuah array. Karena kita udah mendeklarasikannya di sini gitu. Kecuali kita di sini mendeklarasikannya misalkan 10 gitu kan. Cuma yang kita isi adalah 5. Nah, nanti 5 yang terakhir akan jadi nilai defaultnya. Nah, nanti kita bisa ganti tuh nilainya di bawah gitu guys. Tapi kita tetap nggak bisa nambahin indeksnya gitu. Oke, sampai sini paham atau ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita pusing dengan array multidimensi. Ada? Oke, lanjut ya. Saya Kak. Oke, boleh. Silakan Mas Tri. Kak, untuk array ini kan ada array, ada slice. Nah, biasanya kalau di real case itu array itu dipakainya di kasus apa, Kak? Kan kalau slice kan lebih lebih fleksibel begitu, bisa diisi, ditambah. Nah, kalau array biasanya dipakainya di kasus apa contohnya gitu? Sebenarnya array sama slash ini sama-sama data yang digunakan untuk menampung jumlah data yang banyak gitu ya. Cuma karena penggunaan array ini tidak sefleksibel si slice, jadi kebanyakan kita menggunakan slice gitu Mas Tri. Aku juga belum nemu atau mungkin bahkan sebenarnya aku udah pakai, cuma aku nggak tahu ya. Jadi kebanyakan yang aku sering pakai itu slice gitu. Jadi saya jarang pakai array sama sekali. Bahkan map gitu juga jarang sih. Tapi kadang-kadang aku juga pakai map gitu. Tapi paling sering pakai slice gitu sih Mas. Gitu Mas Tri. Sudah terjawab mungkin? Atau Oh iya Kak. belum? Gitu. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi gitu ya guys ya. Ketika kita ngoding atau membuat suatu kode gitu kan, usahakan sesuai sama fungsinya dulu. Kita maunya gimana? Oh, maunya fleksibel ya udah pakai slice. Tapi kalau misalkan emang ya udah aku pengennya data ini itu saklek gitu, nggak bisa diubah-ubah indeksnya. Datanya 100 ya 100 aja gitu, jangan ditambah-tambah gitu. Pakai array aja gitu. Kalau kita udah tahu length-nya ya. Jadi sebenarnya bagus juga sih Mas kalau misalkan kita mengimplementasi ketiganya gitu. Slice, array sama map. Jadi kita tahu nih, oh jumlah datanya di tabel ini harus 100 doang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya udah pakailah array gitu Mas. Kalau kita udah, intinya ketika kita udah tahu jumlahnya berapa dan itu nggak bakal ganti ya dari jumlah itu jadi jumlah indeksnya, pakailah array. Tapi kalau kita nggak tahu nanti di tengah jalan tiba-tiba ada indeks baru, nah pakailah slice karena dia fleksibel gitu Mas Tri. Oke, terjawab ya. Sip. Lanjut ke array multidimensi. Gimana nih? Apa nih maksudnya? Apakah dia adalah salah satu filmnya Marvel? Enggak ya. Lanjut. Array multidimensi adalah array yang tiap elemennya juga berupa array. Nah, gimana tuh? Mesti enggak. Jadi elemen arraynya ya array itu sendiri gitu. Array lagi gitu kan. Dan bisa seterusnya tergantung kedalaman dimensinya. Ya, dimensi apa tuh Bima Sakti atau apa gitu kan. Enggak ya. Cara deklarasi array multidimensi secara umum sama dengan cara deklarasi array yang biasa. Oke. Dengan cara menuliskan data array dimensi selanjutnya sebagai elemen array dimensi sebelumnya. Gitu. Khusus untuk array yang merupakan subdimensi atau elemen, boleh tidak dituliskan jumlah datanya. Contoh. Nah, gini ya. Dia bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ini cuma penulisan aja, guys. Gitu. Kalau ini multidimensi 2 ya. Jadi 1, 2 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya. 2 ini apa? 3 ini apa? Ada yang tahu nggak? Yang 2 depan apa? Yang 3 di belakang apa? Ada yang tahu nggak dari hasil
ini deh dari hasilnya ini. Kira-kira kebaca nggak? Dua yang depan ini apa, yang tiga belakang ini apa? Ini array ya. Kasusnya adalah array. Ada yang mau jawab? Silahkan. 2 sama 3 ini apa guys? Ini tak pindah dulu deh biar nggak menutupi baris dan kolom. Betul. Duanya apa? Duanya baris, tiganya kolom. Iya betul. Bener nggak ya? Array itu, iya bener. Kenapa harus gini-gini? Ya baris dan kolom. Jadi 2 yang depan itu adalah baris. Dia barisnya berapa? Ya, benar nggak sih? Benar. Ya gitu lah guys. Jadi intinya 2 ini adalah jumlah datanya dari dalam satu array itu berapa. Oke? Kan ini jumlahnya 2 ya. 1, 2 gitu kan. Ya udah berarti jumlah datanya adalah 2 gitu. Nah, jumlah data dari masing-masing indeks ya. Indeks pertama sama indeks kedua itu adalah 3 gitu guys. Gitu. Nah, kalau bahasa awamnya ya baris kolom tadi gitu. Jadi 2 ini adalah jumlah datanya atau barisnya gitu kan. Jadi kolom di dalam baris tadi ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Oke? Paham ya? Berarti gampang ya? Oke. Kita bikin tutorialnya dulu biar nggak bingung. Oke? Array multidimensi. Main lagi kok. PKGM. Nah, misalkan sama aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ya udah kita bikin sendiri guys. Misalkan var apa ya? Grup A. Misalkan kita bikin string gitu, string. 2, 3. String misalkan. Ya, dia bisa seperti ini guys. 3 string. Nah, apa nih? A, B, C. Ya. Var grup B misalkan 2, 3 gitu ya, string. Bisa langsung B, E, B, E, G, H, I. Oke, bisa kayak gini. Oke, beneran grup A sama Fente beneran grup B. Ini guys. Nah, tapi di Golang dia akan di apa namanya? Di package kita yang Go ini ya, yang dia kita install waktu awal pertama kali kita ketemu gitu kan. Dia akan ngasih tahu nih si Golangnya gitu kan. Dia akan ngasih tahu redundant type from array slash or map composite literal. Simplify composite lit. Nah, jadi kita bisa mensimplify ini jadi seperti yang di bawah. Jadi kayak gini. Dia tinggal di quick fix this. Nah, remove 3 string. Nah, Golang dia memperhatikan kode kita sebenarnya. Jadi bisa disimpelkan dengan seperti ini kok gitu. Jangan pakai yang ini lagi gitu. Toh juga hasilnya sama kok, tapi malah bikin kodenya terlalu banyak gitu ya guys. Tapi karena kita adalah konteksnya belajar, kita tulis aja ya. Kita hiraukan untuk errornya. Oke? Nah, string D, E, F. Oke, di sini GHI sama J,
J, K, L. Nah, gini ya. Kita bisa yang atas, bisa yang bawah. Kita cek. Array multidimensi. Nah, gini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke. Gitu. Jadi Golang menyarankan kita ngodingnya pakai yang bawah. Gitu. Jadi nggak usah redundant seperti ini. Tapi sebenarnya bisa. Cuma redundant. Mending pakai yang ini. Redundant itu maksudnya kita apa ya? Menambahkan kode yang sebenarnya itu nggak perlu ditambahkan. Nah, gitu. Atau duplikasi gitu. Ya, karena kita udah definisiin di depan, kita nggak perlu definisiin yang di dalam juga. Gitu. Oke? Sip. Misalkan ada yang nanya, Mas, kalau dipakein yang kayak variadik tadi gimana di titik 3 gitu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, guys. Nah, gini. Nah, bisa. Coba ya. Bisa. Kalau di belakang juga bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa, guys. Nggak mau dia. Invalid use bla 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 array outside a composite literal. Jadi ini hanya berfungsi untuk jumlah data. Ya. Atau mungkin ini bisa di ini ya. Nah, nggak bisa ternyata. Oke, jadi yang bisa cuma yang di depan. Jadi jumlah datanya berapa? Ya, untuk semua apa namanya arraynya gitu. Tapi kalau untuk yang belakang, untuk kolomnya, gitu kan, ya dia harus didefinisiin jumlahnya berapa. Gitu. Oke, kalau di sini bisa. Gitu, guys. Jadi yang depan bisa disimpulkan, titik 3, gitu kan. Kalau yang belakang, jumlah data yang di dalamnya ya kita harus sesuaikan gitu. Dia nggak mau, dia error dia. Kita ngikutin aja ya. Karena dia nggak mau, dia marah-marah. Takutnya nanti kita dimarahin. Oke. Lanjut. Atau ada yang mau nanya dulu? Silahkan. Kita masih di array multidimensi dulu, guys. Kita selesaikan sampai array dulu ya untuk hari ini kayaknya. Kayaknya masih banyak nih. Nah. Halo, Kak. Oke, boleh silahkan. Itu misal kolomnya yang jadi apa namanya, yang titik 3 itu, sedangkan yang barisnya enggak, itu hasilnya tetap sama, Kak? Hasilnya tetap sama. Masih nggak bisa gitu. Iya, tetap nggak bisa dia. Yang ini yang titik 3 yang belakang nggak bisa. Atau Mas Aldi bisa coba? Bisa nggak kira-kira? Belum nyoba sih. Belum nyoba ya. Kirain udah nyoba. Outside a composite literal. Mungkin kita tanyain ke ChatGPT ya, kenapa dia nggak bisa gitu ya. Harusnya bisa sih. Kalau di logika ya, karena ya harusnya sama ya ini. ChatGPT. Why this code error? The code you provide a couple error and it will compile in Go. Here is a breakdown of issue. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Aduh. Bentar guys, biar selesai dulu. Tentang kode yang Anda beri, karena ada beberapa kesalahan. Deklarasi tipe untuk grup A dan grup B tidak benar. Dalam Go, Anda perlu menentukan ukuran array secara eksplisit. Tanda titik 3 dalam kode Anda bukan cara yang valid untuk mendeklarasikan array. Jadi nggak boleh ya sebenarnya guys. Jadi ketika kita pengen mendeklarasikan array, jumlahnya itu harus kita tahu. Gitu. Anda harus menggantinya dengan 2-3 string. Untuk menentukan bahwa Anda memiliki array dari array dengan 2 elemen, masing-masing berisi 3 string. Ada kesalahan ke tempat kurung kurawal dalam inisialisasi. Huruf B array harusnya memiliki jumlah elemen yang sama.
Sama kok. Berikut adalah kode yang sudah diperbaiki. Nah ini guys, sudah diperbaiki sama si ChatGPT. Ini jumlahnya sama kok, nggak bisa beda itu gimana? Kenapa titik 3 yang depan bisa, tapi yang belakang error? Ya, maaf, saya salah. Pada bahasa Go, Anda memang dapat menggunakan bla 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 pada bagian belakang sebuah area untuk mengizinkan kompiler untuk menentukan jumlah area secara otomatis berdasarkan jumlah elemen yang Anda inisialisasi. Namun Anda tidak dapat melakukannya pada bagian depan array. Jadi kode ini tidak akan memberikan kesalahan. Nah, ini kalau 3 dia nggak mau. Kenapa 3 tidak bisa diganti dengan gimana sih? Wah, ngantuk nih guys, si ChatGPT. Oke, jadi gitu ya. Yang penting kita nih ngikutin aja dari ChatGPT dari golangnya. Dia ketika untuk sebenarnya untuk yang titik 3 ini nggak direkomendasikan ya guys ya. Gitu. Jadi kita hanya untuk tahu aja, oh array kalau dia pengen kita nggak nentuin jumlahnya pakai titik 3 gitu kan. Kalau kita malas ngitung gitu kan. Tapi kasusnya kalau multidimensi, yang depan boleh titik 3, yang belakang jangan. Gitu. Oke? Soalnya kalau yang belakang ini kasih titik 3, takutnya nanti di sini ada yang 3, di sini ada yang 4 gitu. Jadi golang tuh nggak konsisten takutnya nanti. Kalau di sini 3 ya 3 aja gitu. Jangan ditambah-tambahin gitu. Siapa tahu nanti karena ini kasusnya multidimensi ya. Kalau kasusnya multidimensi, takutnya kalau yang di belakang boleh titik 3, nanti di sini beda-beda nih jumlahnya. Nah, karena di sini 3, nanti di sini 4, ya dia marah-marah gitu. Nggak boleh guys. Gitu. Oke, sekarang terjawab ya. Kenapa yang belakang tidak boleh pakai titik 3 gitu guys. Iyuh, kok mano akal guys. Gitu. Oke, sip. Karena kasusnya multidimensi. Kalau misalkan satu ya nggak masalah, satu dimensi. Oke. Nah, gitu. Sip. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Lanjut kita. Di sini kita akan lanjut ke perulangan elemen array menggunakan keyword for. Nah, kita kemarin kan udah belajar nih tentang looping gitu kan. Nah, looping kita bisa menggunakan for. Ya, di golang itu cuma satu untuk looping, pakainya for doang. Gitu, for loop biasanya yang nyebutnya ya pakai for. Cuma kan kemarin kita belajar 3 cara ya, gitu. Nah, kita akan coba. Array looping. Wih, kok share sih. Sebenarnya di VS Code ini teman-teman bisa ngoding bareng saya loh. VS Code share. Di Golang itu ada caranya share. Aku lupa. Dulu ada kok live share itu. Jadi ketika aku ngoding, teman-teman tuh juga bisa ikut ngoding di sini gitu. Tapi nanti takutnya teman-teman iseng nggak mau aku. Jahat tak teman-teman? Aku tahu aku. Canda ya guys ya. Nah, keyword for dan array memiliki hubungan yang sangat erat dengan memanfaatkan perulangan menggunakan keyword ini. Elemen-elemen dalam array bisa didapat gitu. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melooping data array. Yang pertama dengan memanfaatkan variabel iterasi perulangan
untuk mengakses elemen berdasarkan indeksnya. Contoh, kita kita mempunyai variabel fruits dengan tipe data array of string dengan jumlah indeksnya 4. Kita memiliki nilai ada 4 ini ya, ada apple, grape, banana, sama melon. Oke. Kita looping nih pakai for yang tipe 3. Tipe yang pokoknya intinya tipe yang kita pakai increment ya, pakai i++ ini. Nah, dia akan jadi dia udah beda ya kayak PHP atau Java atau JavaScript gitu ya. Dia tinggal bedainnya pakai spasi. For spasi i spasi titik 2 sama dengan 0. Jadi dia di deklarasi awal i-nya adalah di sini. For i sama dengan 0. Oke. Selanjutnya jika ini yang titik koma setelah ini ini adalah kondisinya. Jadi yang kiri adalah deklarasi i, yang tengah adalah kondisinya, kondisi kapan si looping ini akan berjalan gitu kan. Yang belakang ini adalah apa ya? Validasi juga, tapi validasi untuk kapan si looping ini akan selesai gitu. Kalau ini nggak dikasih atau mungkin ininya salah, logika yang ketiga gitu kan, kondisi yang ketiga salah, min misalkan, dia akan forever loop ya gitu. Kalau forever loop bahaya, bisa bikin panas, memorinya penuh, bisa bikin panas laptop atau komputernya, bisa berakibat fatal juga gitu. Oke, lanjut. Nah, dia kondisi yang di tengah adalah jika i kurang dari panjang dari fruits, misalkan, berarti kan i-nya berapa nih? Sekarang 0 ya. Kalau 0 kurang dari panjang fruits-nya berapa? 4 ya. Apakah 0 kurang dari 4? Ya, berarti dia akan di looping. Oke. Dia akan masuk ke sini ke bawah. Nah, bacanya gitu ya guys ya. Jadi yang i-nya ini adalah 0. Berarti ini i-nya sekarang adalah 0. Oke. Jika i kurang dari length fruits atau panjang dari fruits, sedangkan kita tahu panjang fruits adalah 4, ya. Jadi 0 apakah 0 kurang dari 4? Ya, benar atau true gitu kan. Kalau case-nya true, dia akan masuk ke looping-nya, ke bagian ini, ke kurung kurawal ini. Oke. Ini akan masuk ke scope ini, ke scope kurung kurawal ini. Nah, scope-nya ngapain? Kodenya for-nya ngapain ya? Dia for-nya akan mencetak elemen %d ya, berarti dia adalah sebuah integer atau number gitu kan. Titik 2 %s adalah sebuah string, terus di /n berarti di enter. Oke, bacanya gitu ya. %d adalah untuk penggantian dari number, kalau %s untuk mengganti format string. Sedangkan /n itu untuk di enter gitu. Nah, %d yang pertama adalah ini adalah 0. Oke, kita tahu i-nya sekarang masih di 0. Oke. Terus fruits i, berarti fruits indeks ke 0. Apa fruits indeks ke 0 berarti apple. Berarti elemen 0 adalah apple. Oke. Sekarang dia akan turun ke sini ke bawah ke scope terakhir. Oke, nggak ada. Oke, berarti dia akan i++. Nah, jadi ketika ini udah dijalankan sama si for, dia akan balik ke sini. I++, i-nya tambah 1. Oke. I-nya tambah 1 sekarang masuk kondisi lagi gitu. I-nya sekarang berapa? 1. Oke. Apakah 1 kurang dari length fruits atau apakah 1 kurang dari 4? Oke, true. 1 masih kurang dari 4 gitu kan. Dia akan masuk ke sini lagi. Elemen i-nya berapa sekarang? 1. Oke. Terus fruits ke 1. Fruits ke 1 berapa? 0. 1. Berarti grape. Oke, berarti elemen 1 sama dengan grape. Kayak gitu terus ya. Sampai ke berapa? Sampai ke 4. Ya. Sampai ke 4. Kalau udah sampai ke 4, apakah 4 kurang dari 4? Enggak dong. Dia harusnya sama dengan, bukan kurang. Gitu kan. Berarti kalau misalkan udah 4 gitu kan, ya udah dia udah selesai gitu. Kalau 3 masih ada melon gitu kan. 0 1 2 3 gitu ya. Karena kita mulainya dari 0. Oke, gitu ya untuk membaca
codingan for kayak gitu. Oke, sekarang kita coba apakah hasilnya benar gitu kan. Kita punya fruits, dia adalah array of string, apple, grape, banana, dan melon. Melon apa melon sih? Melon ya. Melon mas. For i kurang dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0 ya. I kurang dari len fruits. Oke. I plus plus. I plus plus ini maksudnya apa? I plus plus itu maksudnya I tambah 1. Jadi ini sebenarnya I sama dengan I plus 1. Gini guys. Atau I plus 1 aja. Gini, sama sih sebenarnya. Sama. Biasanya kita tinggal I plus plus aja. Ini guys. Biar simple. But elegant. Oke. Oke. Lanjut. FMT printf ya. Elemen ke persen D adalah persen S. Ya, berarti persen D adalah number, persen S adalah string. Karena ini tipe datanya string. Oke. I, fruits, I. Nah, gini. Jadi dia akan ngambil I-nya dari sini, fruits dari indeks ke I. Nah, kayak gitu. Kita coba cek, go run, array looping. Main go. Lupa dikasih slash n, guys. Nah, nanti biar ke bawah ya, biar rapi. Nah, gitu. Elemen ke-0 adalah apple, elemen ke-1 adalah grape. Elemen kedua adalah banana, elemen ketiga adalah melon. Setelah itu ya udah, kalau misalkan jumlahnya i-nya udah 4, ya udah sekarang udah selesai. Kalau misalkan ini salah kondisinya, i min misalkan. Apa yang terjadi? Oh, dia akan error karena index out of range gitu guys. Oke. Kalau untuk misalkan biar dia forever loop itu misalkan gini. Nah. Ya. Oh, nggak bisa guys. Ini min. Jangan ya. Oh, nggak bisa juga. Saya akan tak bikin gini ya. Biar dia forever looping. Oh, nggak bisa juga. Apakah 4 lebih dari 4? 5 misalnya. Bisa. Error juga. Index out of range. Misalkan ini ya. Bisa guys. Nanti aja ya. Untuk forever loop-nya kita akan ngambil contoh yang lain ya. Ini biarkan gini dulu aja. Oke? Oke. Nah, sip. Nah ini perulangan di atas dijalankan sebanyak jumlah elemen array fruits. Bisa diketahui dari kondisi i kurang dari len fruits. Di tiap perulangan elemen array bisa diakses lewat variabel iterasi i. Nah ini adalah sebuah iterasi ya. I ini sebuah iterasi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Kita menggunakan for yang manual dulu ya. Nanti kita akan belajar tentang for range. Nah ini yang lebih aman. Kalau ini kita nggak bakal ada forever loop. Kalau ini kita masih ada bakal ketemu dengan forever loop. Nah nanti akan saya jelaskan bedanya apa. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu untuk for? Nggak ada? Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang for range. Bedanya apa? Bedanya kita akan ngelooping berdasarkan jumlah dari si
fruits itu sendiri. Ya, makanya kita nggak bakal ketemu dengan error forever loop atau index out of bounds. Ya, karena kita akan ngelooping itu dengan sejumlah dari jumlah array-nya. Ya, gini caranya. For, ya, kita bisa pakai ini apa namanya snippet. Nah, snippet ini adalah kayak PKGM gitu loh. FORR enter. Nah, langsung jadi ini for range-nya. Bisa dicoba teman-teman. Jadi strukturnya adalah for, di sini adalah iterasinya, jumlah indeksnya ini bisa i, koma value-nya ini indeks value range dari array-nya ya. Strukturnya seperti ini, indeks, koma value, titik 2 sama dengan range dari array. Ya, array-nya atau slice atau map. Biasanya di sini gitu. Oke? Nah, karena kita tahu array slice of atau map-nya adalah fruits, ini nama variabel ya di sini ya. Berarti ya udah, ini adalah sebuah fruits. Oke? Oke. Terus kita cek sama kayak ini, sama aja, enter ya. Tapi yang ini kita komen dulu guys, biar kita tahu nih. Terus elemen ke %d ada, aduh sorry guys. Sorry, kesalahan teknis. Lanjut. Nah, aku belasan aja. Nah, sama ya, sama ini, sama. Terus i-nya diganti jadi indeks. Oke. Biar kecil gini deh. Nah, terus fruits i-nya udah nggak dipakai karena udah kita ambil jadi value. Ya udah di sini diganti dengan value. Nah, gimana? Lebih simpel ya. Jadi tinggal for index value dari range fruits. Ya, kita akan ngelooping dari array atau slice atau map dari sebuah fruits dengan kita ambil indeks sama value-nya. Oke? Kita cetak sama kayak gini, cuma bedanya adalah variabelnya. Kita coba sama nggak nanti hasilnya. Nah, sama ya. Ini elemen ke-0, ini juga elemen ke-0. Gitu ya, sama ya. Oke, mantap. Nah, di sini dijelaskan nih, ada cara lebih sederhana melooping data array dengan menggunakan keyword for range. Contoh bank aplikasinya adalah sebagai berikut. Array fruits diambil elemennya secara berurutan. Nilai tiap elemen ditambung variabel oleh fruit tanpa huruf S. Jadi di sini adalah value-nya, bisa diganti fruit. Jadi bebas ya, mau diganti apa. Seenaknya teman-temannya aja. Fruit boleh, data boleh, value boleh, gitu ya. Fee aja boleh. Itu yang nggak boleh satu, mantan guys. Jangan ya. Bercanda. Sedangkan indeksnya ditampung di variabel i, gitu. Output program di atas sama dengan output program sebelumnya. Hanya saja cara yang digunakan adalah berbeda, gitu guys. Ada yang mau ditanyain dulu antara for yang atas sama yang bawah untuk si case-nya adalah sebuah array. Silakan, boleh bertanya guys. Saya minum dulu guys. Pengen ngopi. Yuk lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada ya? Oke, lanjut. Masih bisa dipahami ya? Takutnya pusing guys kalau udah sampai sini. Karena udah
sampai ke array. Kita tinggal dikit guys arraynya. For range sudah menggunakan variabel underscore. Nah, oke. Jadi gini guys, kalau untuk si for range ini ya, nanti cepat banget berarti. Ya udah nanti kita akan nyicil slash dikit ya. Ada. Apa tadi? Sampai lupa. Jadi gini guys, ketika kita pakai si for range ini, kita kan kadang nggak butuh indeksnya, nggak butuh value-nya. Betul apa betul? Atau kadang kita cuma butuh indeksnya, tapi value-nya nggak, ya. Kadang ya. Kalau kita nggak pengen untuk menggunakan si variabel indeks maupun sebaliknya yang value, kita nggak pengen, kita cuma mau looping gitu kan, kita bisa ganti si variabel ini sebagai underscore. Oke, kayak yang sebelumnya. Ketika kita nggak pengen, kan ada function tuh sebelumnya yang pernah lalu gitu kan. Kita pengen misalkan iterasinya kita pakai dari variabel luar, misalkan var indeks sama dengan 0 gitu. Indeks plus. Nah, bisa aja guys, bisa kayak gini. Misalkan aku pengen indeksnya nggak ngambil dari sini, tapi ngambil dari luar yang udah kita bikin. Bisa nggak? Bisa gitu. Tapi ngapain gitu kan? Buang-buang nambah-nambahin kode gitu kan. Kalau nggak mau di apa namanya? Misalkan aku nggak mau inputin indeksnya gitu. Misalkan elemennya adalah gitu doang ya. Value-nya doang. Bisa nggak? Bisa gitu. Jadi hasilnya kayak gini guys. Ini aku komen dulu ya. Nah, elemennya adalah apple, grape, banana, melon. Kita nggak perlu mengambil indeksnya. Tapi harus diganti dengan underscore. Nggak boleh cuma gini doang. Ya, nggak boleh guys. Karena dia range ini punya dua apa namanya? Dua return gitu. Misalkan kita coba, ya bisa. Cuma jadinya si value ini adalah integer gitu kan. Ini indeksnya doang jadi jatuhnya gitu. Gitu. Makanya kalau mau ngambil value-nya harus pakai underscore juga gini. Tapi kalau cuma mau indeks doang ya ini. D. Bisa nggak? Bisa. 0, 1, 2, 3. Jadi gitu. Kalau mau ngambil value dari fruits ya harus dikasih underscore depannya. Oke? Oke. Kalau mau ngambil indeksnya doang tanpa value, tinggal ini diganti, terus ini diganti juga indeks. Index of range dari fruits. Kita akan dapat indeksnya doang, guys. Gitu, oke? Paham sampai sini? Karena apa? Kadang kita nggak perlu dua-duanya, gitu. Kadang kita cuma butuh satu. Tapi kalau misalkan kita pengen ngambil satu cuma value-nya doang, mau nggak mau indeksnya harus di underscore. Gitu, guys. Ini, guys. Oke? Oke. Nih, kadangkala ketika looping menggunakan for range, ada kemungkinan di mana data yang dibutuhkan adalah elemennya saja. Indeksnya tidak. Sedangkan kode di atas range mengembalikan dua data, yaitu indeks dan elemen. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Seperti yang sudah diketahui bahwa di Go tidak diperbolehkan adanya variabel yang menganggur. Gitu. Jadi nggak boleh harus kerja, gitu, kata Pak Jokowi ya. Atau tidak dipakai gitu. Jika dipaksakan, error akan muncul. Contohnya adalah kode sebagai berikut. Dia akan error nih. I declare and not use gitu. Jadi nggak boleh ada yang menganggur, harus kerja. Habis itu tipes. Oke. Nah ini hasilnya kalau error gitu kan. Disinilah ada salah satu kegunaan variabel pengangguran ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya mau secara halus mengatakan teman-teman yang menganggur pakai underscore aja gitu. Kamu tuh kayak underscore digulang gitu kan. Kenapa suka menganggur gitu.
Anda ya guys ya. Oke. Tambung saja nilai yang tidak ingin digunakan ke underscore gitu. Nah, pakainya kayak gini. Oke. Oke. Pada kode di atas yang sebelumnya adalah variabel i atau indeks digantikan dengan underscore karena kebetulan variabel i tidak digunakan atau menganggur gitu guys. Jika yang dibutuhkan hanya indeks elemennya saja, bisa digunakan satu buah variabel setelah keyword. Ya, jadi gini doang. Gitu. Atau keduanya boleh. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Tapi kalau cuma indeksnya doang, ya udah yang bawah aja. Simple but elegant. Oke? Oke. Nah, lanjut nih yang terakhir nih guys. Yang terakhir adalah alokasi elemen array menggunakan keyword make. Nah, apa nih? Deklarasi sekaligus alokasi data array juga bisa dilakukan lewat keyword make. Nah, dengan cara ini, var fruits make. Nah, kali ini masuknya ke slice, guys. Tapi, ya enggak ding. Karena kita definisiin ini, jumlah indeksnya gitu. Oke. Jadi, untuk pendeklarasian si array, kita bisa menggunakan keyword make ini. Ya. Parameter pertama keyword make diisi dengan tipe data elemen array yang Anda inginkan. Misalkan adalah sebuah string, gitu ya, array of string. Ya, sebenarnya kalau misalkan seperti ini nih, jatuhnya kayak slice, cuma di sini dia ditambahin dengan indeksnya, jumlah datanya, gitu. Makanya dia jadi array. Parameter kedua adalah jumlah elemennya. Pada kode di atas, variabel fruits tercatat sebagai array of string dengan alokasi 2 slot. Jadi ini adalah slotnya, ya. Nah, di sini nanti isinya Zeus. Canda ya guys ya. Oke. Jadi di sini 2 slot. Apa namanya? Yang pertama adalah apple sama mango gitu. Kita coba ya. Sebenarnya bisa kayak gini misalkan var fruits ya. Fruits dengan make array of string 4 misalnya. Nah, fruits yang pertama adalah apple. Nah, fruits yang kedua adalah grape. Fruits yang ketiga adalah banana. Fruits yang keempat adalah melon. Ya, kalau ditambahin bisa nggak? Papaya. Nah, bisa nggak nih kira-kira? Harusnya nggak bisa, tapi nggak tahu ya. Nah, ternyata nggak bisa guys. Jadi gini, dia meskipun kita definisikan sebagai slice of string, sebenarnya ini adalah slice ya, karena dia nggak ada indeksnya. Cuma karena dia dipakai make dengan size, jadi jadiin array. Nah, array itu nggak boleh lebih dari indeks yang jumlah slot yang kita definisikan. Karena jumlah slot yang kita definisikan adalah 4 tapi diisi 5, dia akan marah-marah. Indeksnya dikasih 4 kok ditambahin 5 gitu kan. Nah, berarti tetap bisa ya. Tetap nggak bisa ya gitu. Nah, ini baru bisa. Oke, gitu guys. Nah, ada yang mau ditanyain dulu untuk array? Silakan, saya kasih waktu 3 menit untuk bertanya mulai dari sekarang. Berpacu dalam melodi. Tapi nggak tahu ding itu acaranya teman-teman masih udah lahir atau belum. Siapa tahu belum kan. Nah, kita kalau belum kita lanjut ke slice nih. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak? Silakan, silakan. Sama sih sebenarnya slice ini kayak string, cuma dia lebih fleksibel itu aja kuncinya.
Nggak ada? Masih aman. Oke, mantap ya. Pinter-pinter nih murid saya nih. Wih, maksudnya teman-teman saya. Kalau murid takutnya nanti ada gap. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slice. Ya. Slice ini bukan roti ya guys ya. Bukan apa ya. Intinya ini adalah sebuah potongan ya. Kalau array kan dia sebuah data yang banyak. Nah, slice ini potongannya dari array itu. Karena dia jumlahnya fleksibel gitu. Jadi dia sebuah potongan dari array juga gitu. Nah, slice adalah reference elemen dari array ya. Kalau array itu dia bukan reference tipenya ya. Jadi dia ketika diganti oleh yang lain di dalam scope yang lain, dia nggak akan keganti. Kecuali kita return array-nya dengan array yang berbeda, itu baru keganti. Cuma kalau slice ya, dia diganti nanti ketika diproses yang lain dia akan keganti. Ya otomatis yang slice sebelumnya akan keganti juga. Nah nanti kita akan coba buktikan teman-teman. Kemarin kita udah sampai pointer belum sih? Kayaknya belum ya. Nah nanti ya, nanti setelah slice, map, package, penanganan error. Nah, kita akan masuk ke pointer. Nah, pointer ini adalah tipe yang tadi, yang reference ini. Makanya teman-teman pasti bingung kan, ini reference apa gitu kan. Nah, nanti kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih si reference ini gitu. Tapi kalau di novel Agung, pointer di awal ya. Oh enggak ding, di bawah ding, enggak di bawah juga ding. Oke, lanjut. Slice adalah reference elemen array. Oke. Slice bisa dibuat atau bisa juga dihasilkan dari manipulasi sebuah array ataupun slice lainnya ya. Dia bisa dibuat atau bisa dihasilkan dari manipulasi sebuah array ataupun slice lainnya. Jadi dari array pun bisa jadi slice. Dari slice yang lain bisa jadi slice lagi gitu atau manipulasi data array lainnya gitu. Nah, nanti akan kita tunjukkan kenapa suatu data array bisa jadi slice gitu. Karena merupakan data reference, nah ini nih jelaskan nih. Karena merupakan data reference, menjadikan perubahan data di tiap elemen slice akan berdampak pada slice lain yang memiliki alamat memori yang sama. Paham? Jadi, tipe data reference ini sebenarnya yang disimpan itu bukan datanya, guys. Jadi, yang disimpan di dalam suatu slice itu adalah alamat memorinya. Oke. Nah, karena alamat memorinya yang diganti, value-nya, jadi ketika semua data slice yang menggunakan alamat memori yang sama, dia value-nya juga akan keganti. Contoh, misalkan aku punya slice of string atau slice of integer, gitu kan? Di dalamnya ada indeks pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 5 aja ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, yang disimpan dalam satu variabel slice of string atau integer ini tadi, itu adalah bukan value-nya, tapi alamat memori yang digunakan. Oke? Oke. Nah, karena yang disimpan adalah alamat memorinya, value-nya disimpan di mana, Mas? Jadi di memorinya tadi. Jadi di memori tadi kan ada ID memori ya pasti ya, ada hash code-nya gitu kan. Nah, hash code-nya itu ketika dibuka dia ada value-nya. Misalkan value-nya adalah 0, 1, 2 atau berapa gitu kan terserah. Nah, karena yang disimpan adalah alamat memorinya dengan yang disimpan di memorinya adalah value-nya gitu kan. Kalau yang diubah adalah value-nya, jadi otomatis semua variabel dari slice yang lain yang menggunakan alamat memori yang sama otomatis akan keganti juga value-nya. Nah, kita nanti kita akan buktikan lagi. Itu secara teori ya. Nah, pertama kita akan inisialisasi dari slice itu sendiri. Gimana sih caranya bikin slice gitu kan? Kita akan bikin folder baru, guys. Slice.
Ini campur-campur ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya tapi ya. Oke, aman ya, aman. Kalau nggak aman nanti eh itu apa? Panggil Pak Isilop. Oke, lanjut. Cara ya kalau orang Jawa tuh gitu guys, suka apa namanya katanya dibalik-balik gitu, Isilop gitu. Terus kalau panggil Mas ya jadi Sam gitu kan. Apalagi orang-orang Malang gitu. Di sini ada orang Malang nggak? Pasti bahasanya sering dibalik-balik gitu ya. Lanjut, lanjut. Cara pembuatan slice mirip seperti pembuatan array. Ya, bedanya tidak diperlukan mendefinisikan jumlah elemen ketika awal deklarasi. Ya, jadi kayak gini. Ya udah, aku butuh apa? Butuh slash of string. Ya udah, tinggal bikin titik, kok titik sih? Kurung siku 2 gitu. Terus string gitu. Terus tinggal isinya apa? Nah, nanti kita bisa assign di apa namanya? Di dalamnya gitu. Pengaksesan nilai elemen juga sama. Contoh pembuatan slash seperti ini. Nah, misalkan var fruits lagi ya. Biar gampang ya. Slice of string kita butuh apple, grape, banana, melon. Ya, dia adalah sebuah array of string. Kita coba fmt println fruits. Ya, ketika kita apa namanya? Kita cek apakah isinya sama gitu kan. Nah, sama ya, apple, grape, banana, melon. Nah, salah satu perbedaan slash dan array bisa diketahui pada saat deklarasi variabelnya. Jika jumlah elemen tidak dituliskan, maka variabel tersebut adalah slice-nya. Seperti ini ya. Kalau nggak ada angka maupun titik 3 seperti ini, itu dia adalah sebuah slice. Tapi kalau misalkan ada angkanya, ada titik 3-nya seperti ini, dia adalah sebuah array. Sampai di sini masih bingung atau enggak? Gampang ya? Oke, 5 menit lagi guys. Kita akan lanjut dikit. Dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti enggak itu bingung nanti. Sampai reference aja ya tadi ya. Nanti ya, bisa biar sampai sini. Hubungan slice dengan array dan operasi slice. Kalau perbedaannya hanya di penentuan alokasi pada saat inisialisasi, kenapa tidak menggunakan satu istilah saja? Atau adakah perbedaan lainnya? Nah ini, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya slice dan array tidak bisa dibedakan karena merupakan sebuah kesatuan. Oke. Array adalah kumpulan nilai atau elemen, sedangkan slice adalah referensi tiap elemen tersebut. Slice bisa dibentuk dari array yang sudah didefinisikan. Caranya adalah memanfaatkan teknik 2 indeks untuk mengambil elemennya. Contohnya bisa dibaca pada kode berikut. Misalkan fruits, array of string, slash of string, apple, grape, banana, melon. Var new fruits, fruits 0 sampai 2. Jadi dia ngambil fruits ya 0 sampai 2. Jadi dia diambil dari indeks 0 sampai 2. Tadi apple, grape 0, 1, 2. Oh, dari indeks ke 0 diambil 2 nilai. Itu kan tadi apple sama grape doang. Maksudnya gitu. Nah, nanti kita akan cek tipenya apa gitu ya. Misalkan kayak gini. Aku punya array of fruit, slash of fruits. Kita ambil misalkan var new fruits. Dari fruits 0, dari indeks ke 0 diambil 2 data. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini adalah 0, indeks ke berapa, diambil berapa. Ada ambil 1 ya apple doang nanti. Kalau 2 berarti apple sama grape. Kalau 3 apple, grape, banana. Kalau 4 apple, grape, banana, melon. Gitu. Oke? Oke. Terus aku pengen di sini adalah new fruits. Hasilnya harusnya adalah apple sama grape. Nah, kita cek di sini tipenya apa? Oh, slash of string. Gitu. Kode fruits 0 sampai 2 maksudnya adalah pengaksesan elemen dari slash fruits yang dimulai dari indeks ke 0 hingga elemen sebelum indeks kedua. Oh, berarti ini 0, 1. Berarti sebelum kedua gitu. Sebenarnya sama aja sih logikanya. Cuma kalau di sini dia dijelaskan elemen sebelum indeks kedua. Tapi lebih enak gitu sih mahaminku. Jadi 0 diambil berapa? 1, 2 gitu.
Lebih ya tergantung teman-teman sih mau mikirnya gimana. Oh, 0 sampai 2 berarti 0 1. Karena sebelum dari 2 kan. Kalau aku mikirnya 0 diambil berapa? 1 2 gitu. Jadi lebih lebih paham sih menurutku. Elemen yang memenuhi kriteria tersebut akan didapat untuk kemudian disimpan pada variabel lain sebagai slice baru. Pada contoh di atas adalah new fruits, adalah slice baru yang tercetak di dalam dari slice fruits dengan dua elemen yaitu apple dan grape. Ketika mengakses elemen array menggunakan satu buah indeks seperti data 2, nilai yang didapat merupakan hasil copy dari referensi aslinya. Berbeda dengan pengaksesan elemen menggunakan dua indeks seperti data 02, nilai yang didapat adalah reference elemen atau slice. Tidak apa kalau pembaca masih bingung, di bawah akan dijelaskan lebih mendetail lagi tentang slice dan reference. Nah ini, kalau dia masih bingung, nah kita akan baca di bawahnya nih guys. Tabel berikut adalah list operasi yang menggunakan teknik dua indeks yang bisa dilakukan. Ya, bisa pakai ini, teknik fruits 02 gitu kan. Ada fruits 04, gitu. Ada fruits 00, menghasilkan slice kosong karena tidak ada elemen sebelum indeks ke 0. Fruits 44, ya, 40, error, ya. Fruits titik 2 doang, semua elemen. 2.2 berarti semua elemen mulai indeks kedua, gitu. Misalkan indeks kedua berarti 0, 1, 2. Banana sama melon. Kalau titik 2 berarti sebelum indeks kedua berarti apple sama grape. Jadi dibalik aja. Nah, jadi untuk yang array ini akan dijelaskan berikutnya di sini guys. Di mana nih? Di ini. Gitu. Tapi karena waktu kita sudah selesai, silahkan bertanya. Kita sudah di ujung acara. Atau kita mau lanjutkan biar teman-teman pusing? Janganlah. Kita kasih waktu teman-teman buat belajar. 27.09.2023. Hit push origin main. Oke, udah aku push guys untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain tentang array, tentang slice, apapun itu boleh. Kalau masih bingung, Mas, ngapain sih pakai slice, ngapain pakai array ya? Nanti kita akan butuh guys. Oke. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Kalau masih bingung, nanti kalau bingung bisa ditanyain. Gitu. Bisa sambil dicoba. Lengkap banget di sini, jadi enak belajarnya. Nah, kalau misalkan Mas mau belajar dari awal sampai selesai, bisa nggak? Bisa. Wah, ini biro. Canda guys. Oke. Oke. Silahkan guys. Yang mau bertanya tentang ini si array sama slice. Ada length, ada gap nanti ya. Ada pen. Nah, apa nih fungsinya pen? Ada copy. Oh, ada copy nih guys. Biar nggak ngantuk ya. Nah, ini bisa pakai 3 indeks juga. Oke. Sip. Nggak ada nih yang nanya nih. Wah, sedih nih. Kok sepi banget hari ini? Biasanya rame. Oke, lemes Kak. Wah, lemes kenapa tuh, Mas Dimas? Rame Maulid Nabi. Oh iya ya. Wah, Maulid biasanya ngapain guys? Di slice bisa multidimensi juga ya Kak? Sebentar, aku kayaknya bisa deh. Karena dia kan bisa, aman, bisa. Jadi bisa sih, bisa aman. Harusnya bisa. Coba ya nanti ya. Tapi kalau slice multidimensi aneh juga sih. Ngapain ya? Biasanya satu dimensi doang. Bisa, tapi bisa kok. Bisa. Bisa. Karena misalkan data user dia punya profil
ada slash-nya lagi, bisa aman. Bisa Mas Aldi. Mungkin di tempatnya Mas Aldi udah ada contohnya tuh di software di service-nya yang kemarin. Kan di struct-nya itu kan ada slash ya, slash of apa gitu kan. Nanti di dalam struct-nya itu ada slash lagi gitu. Nah, itu multidimensi Mas sebenarnya. Gitu kalau Mas Aldi paham. Nah, ini Mas Aldi yang penting. Jadi ketika apa namanya? Kita udah belajar sejauh itu, tapi sebenarnya kita fundamentalnya masih kurang gitu. Ya bagusnya fundamental tuh ini gitu. Jadi kita tahu oh ini sebenarnya multidimensi gitu. Gitu. Jadi fundamental itu penting ya guys. Jangan ditinggalkan. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dor. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri aja untuk hari ini. Nanti bisa tanya di grup ya untuk apa namanya materi apapun itu, boleh array, boleh slash, boleh apapun yang tentang berkaitan dengan Golang ataupun tentang web programming, baik front end, back end aja. Kalau front end saya malas, back end aja gitu. Boleh tentang security juga boleh, internet boleh gitu, bebas. Bisa tanya di grup aja ya, biar teman-teman yang lain bisa saling bantuin juga gitu. Ada Mas Aldi yang jago gitu kan, Mas Tri juga jago, yang lain juga OTW jago gitu. Gitu. Oke, siapa tahu nanti selesai ini pakai Bang Jago juga. Oke, sip. Karena udah di penghujung acara, udah jam 9 juga. Silahkan untuk menyalakan kameranya. Untuk yang kelompok nanti dulu ya guys ya. Materinya belum ada, sedih saya. Nanti aja lah, gampang. Takutnya malah nanti kita nggak belajar, susah. Hanya kita udah mulai masuk yang susah-susah nih. Yuk, silahkan Mas siapa nih? Mas Dimas, Mas Andre, Mas Tri, Mbak Rahma, Mbak Vidya, Mbak Rafita, Mas Isian, Mas Dava, Mbak Umaira, Mas Adit, Mas Vikram. Oke. Astagfirullahaladzim. Kenapa hari ini sangat mengantuk sekali? Mas Dava, yuk. Kalau bisa. Mbak Umaira, kalau bisa. Mbak Rafita, yuk. Mas Adit. Loh, Mas Aldi udah nungguin tuh. Kasihan loh. Oke. Ya udah. Kalau nggak bisa, kita mulai dulu guys. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi guys. Biasanya yang ganjil itu bagus, tapi genap juga bagus guys. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Nice. Sip, thank you teman-teman buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Besok libur ya guys, tanggal merah jangan lupa. Oke. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.